Benarkah umur umat Islam, termasuk umur dunia, maksudnya adalah kiamat, itu 1500 tahun? La ya'lamu, tidak ada yang tahu, man fis samawati wal ardil ghoiba, apa-apa yang ada di langit maupun yang di bumi yang goib, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu. Hal-hal yang goib kita bisa mengetahuinya, kita bisa memikirkannya ketika kita bersandar kepada zat penguasa kegoiban, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, bukan akal-akalan manusia. Al-kayyisu mandana nafsahu hawaha wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal karena akhirat. Wal ajizu, dan orang yang kebalikannya kayis, kebalikannya cerdas, yakni orang yang bodoh, yakni orang yang menghayal-hayal. Wa tamanna 'ala Allah, menghayal-hayal, mengakal-akali terkait dengan urusan Allah atau urusan hal-hal gaib. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah? Kan kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada risalah, ada pesan-pesan ilahiyah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa mengindra hal-hal yang gaib dari wahyu. Jadi kita tidak bisa, oh menurut ilmu fisika rumusnya sekian, oh kiamat lagu kan itu. Secerdas apapun tidak akan mampu menembusnya. Ilmu khusus namanya eskatologi yang membahas tentang akhir zaman. Banyak hadis-hadis yang bertebaran, dalil-dalil yang bertebaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa tayyibin wa ashabihi al-ghuril wa yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati serta kita takdimi, yakni para alim ulama, para sesepuh masyarakat, pengurus takmir Masjid Pesantren Kiai Haji Bahauddin. Masya Allah, saya sudah cukup lama dengar kabar dari salah satu rekan kami, yaitu Koh Donditan. Nah, ternyata beliau pernah nyampe di sini, dan ternyata Kiai Haji Bahauddin Mudhori, ya kalau nggak salah namanya, ya, itu salah seorang kristolog yang terkemuka di Indonesia. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir bisa sampai di tempat ini, insya Allah menjadi satu tambahan semangat dan juga semakin derasnya turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita fid dini wad dunya wal akhirah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang mana tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita cukup singkat, yakni sampai salat Isya, izinkan kita langsung masuk kepada pembahasan. Sebagaimana kita ketahui, tema yang akan kita bahas adalah benarkah umur umat Islam, termasuk umur dunia, maksudnya adalah kiamat, itu 1500 tahun. Nah, karena Kak Dinto neka infonya viral, Kak Dinto rame, masyhur, masyarakat bahkan umat Islam 1500 tahun dan sebagainya. Nah, maka ada 4 poin Kak Dinto yang perlu kita bahas terkait dengan pembahasan-pembahasan akhir zaman. Poin saya pertama, poin si setong, umur umat Islam Kak Dinto setara dengan umur dunia atau kiamat, itu adalah perkara-perkara hal gaib. Engkina panten. Insya Allah ini clear. Kiamat itu adalah hal yang gaib,
bukan hal ilmu fisika, bukan ilmu biologi, bukan ilmu eksakta, bukan ilmu, kalau kata orang Jawa, ilmu katon Kak Dinto ya. Apa Maduranya ilmu katon itu ilmu yang terlihat mata, kayak ilmu teknik, kayak ilmu yang lain-lain dan sebagainya. Bukan, tapi perkara kiamat itu adalah hal gaib. Maka sudah sewajarnya hal-hal gaib itu kita serahkan, kita pasrahkan kepada zat penguasa kegaiban, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada akal-akalan manusia. Ingat, ketika kita bicara tentang hal-hal yang kalau dalam bahasa Jawa itu namanya ilmu katon ya, bahasa Maduranya apa itu kira-kira? Ilmu yang kayak kreativitas, ilmu teknik, ilmu yang terlihat oleh mata. Nah, ilmu terapan Kak Dinto, ya kita tanya kepada ahlinya. Kita ada ahlinya, yang ahlinya boleh jadi orang yang beriman, bahkan sebagiannya mungkin orang-orang yang bukan muslim, pakar fisika, pakar kimia dan sebagainya. Tapi begitu kita bicara hal-hal yang gaib indanas di sisi manusia, maka akan sangat kacau kalau kita tidak menyerahkan kepada zat yang menguasai kegaiban, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akal-akalan manusia. Sepintar apapun, secerdas apapun orang tersebut. Nah, sebagaimana dalam Quran surat An-Naml ayat ke-65, wallahu subhanahu wa ta'ala qol, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah hai Nabi Muhammad kepada kau punya umat, ini mengandung fi'il amr. Nabi Muhammad sudah mengatakan la ya'lamu, tidak ada yang tahu, man fis samawati wal ardil ghaiba, apa-apa yang ada di langit maupun yang di bumi yang gaib, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting Pak, ini bab akidah ya, poin yang pertama ini. Hal-hal yang gaib kita bisa mengetahuinya, kita bisa memikirkannya ketika kita bersandar kepada zat penguasa kegaiban, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akal-akalan manusia. Makanya kemudian iman kepada hal yang gaib itu termasuk rukun iman. Nah, ini bab akidah. Sebaliknya, mengakal-akali hal yang gaib, akal-akalan terhadap yang gaib, itu kalau dalam istilah hadis watamanna Allah, berangan-angan terhadap Allah. Jadi ada kan satu hadis, al-kayyisu man dana nafsahu hawaha wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal karena sesuatu yang sebada kematian, beramal karena akhirat maksudnya. Wal ajizu, dan orang yang kebalikannya kayis, kebalikannya cerdas, yakni orang yang bodoh, yakni orang yang menghayal-khayal. Wa tamanna 'ala Allah, menghayal-hayal, mengakal-akali terkait dengan urusan Allah atau urusan hal-hal gaib gitu. Jadi poin yang pertama ini adalah hal gaib. Hal gaib itu kita bersandarnya kepada penguasa alam gaib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah? Kan kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus melihat zatnya Allah atau berjumpa langsung, tidak, tetapi ada risalah, ada pesan-pesan ilahiyah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara jelas ilmunya apa? Ya tentu wahyu. Kita hanya bisa mengindra hal-hal yang gaib dari wahyu. Lagi Kak Dinto spesifik Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa, oh menurut ilmu fisika rumusnya sekian, kiamat lagu kan itu. Karena ini hal yang gaib, akal-akalan manusia secerdas apapun tidak akan mampu menembusnya, kecuali kita bersandar kepada Allah. Kita tahu maklumat dari Allah lewat risalah para rasul. Risalah para rasul lagi Kak Dito berupa kitab suci dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Kan banyak Pak Ibu orang-orang saya menganalisa, oh kiamat kan kadang setiap tahun itu ada saja viralnya kiamatnya. Oh kiamat bulan 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 viral tuh aduh ya. Terus lagi kiamat
Oh, kok gak kiamat-kiamatin? Akhirnya, oh nanti direvisi. Maaf, pendapatnya direvisi. Kiamat tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Terus gitu. Pak matepak, Masan. Pak matepak itu kalau hal gaib disandarkan kepada akal-akalan manusia. Gak bisa. Kita terhadap hal-hal yang gaib harus bersandar kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang membuat kita itu mampu menyelami risalah ilahiyah dari wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah. Itu poin yang pertama. Akal-akalan tidak mungkin mampu menembus kegaiban. Tapi maklumat dari wahyu ilahiyah, dari Al-Quran, dari Al-Hadis itu bisa untuk menuntun kita secara tepat. Karena memang Allah yang menguasai hal yang gaib dan Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah juga yang menuntun nabinya untuk kemudian mengeluarkan sabda-sabda yang dicatat oleh para a'immah ahlul hadis menjadi hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Hal yang gaib harus diserahkan kepada Allah. Cara mengetahuinya lewat Al-Quran dan hadis, lewat nas-nas syariat, lewat dalil-dalil syar'i. Poin yang kedua terkait dengan, kalau tadi kan poin pertama jelas, oh berarti harus ada dalilnya ini, harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, ya akal-akalan manusia semua orang bisa memperkirakan. Poin yang kedua, pun meskipun ada dalilnya, ternyata dalil-dalil yang berbicara tentang tema kiamat atau hari akhir, jika dinto banyak. Sampai ada ilmu khusus namanya eskatologi yang membahas tentang akhir zaman. Banyak hadis-hadis yang bertebaran, dalil-dalil yang bertebaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan akhir zaman. Sampai ada ilmunya sendiri namanya eskatologi. Kebetulan di tempat Al-Fakir di Jember, seminggu sebelum Al-Fakir berangkat ke sini itu kedatangan dua ulama eskatologi dari Yaman, yaitu Syekh Al-Aulaki, Abdullah Al-Aulaki, dan satunya lagi dari Kanada, Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein waktu itu berkunjung ke Jember. Nah, seminggu kemudian Al-Fakir berangkat ke sini. Nah, dalil-dalilnya banyak, dan ternyata kalau kita kupas satu persatu, dalil-dalil terkait dengan akhir zaman, dalil-dalil terkait dengan hari kiamat itu sifatnya dhonni. Nah, ini kita coba sedikit bahas tentang usul fikih. Jadi dalil itu Pak, baik Al-Quran maupun hadis, itu ada thubut, ada dilalah. Thubut itu fix apa enggak? Dalil ini periwayatannya fix apa tidak? Dapat dipercaya apa tidak? Thubut. Makanya nanti thubut ini berkaitan dengan sahih apa tidak, mutawatir, ahad, dan sebagainya. Ini dalil dapat dipercaya apa tidak? Trustnya dulu, ini fix apa enten neka dalil neka. Kan banyak dalil-dalil bertebaran ternyata palsu. Atau bukan dalil dikatakan dalil. Bu, mon reng Jember, Pak, Bu. Jember kan itu kan Madura swasta gitu, Jember gitu. Kadang hafalan hadis itu kalah sama hafalan di truk-truk pinggir jalan. Kan kadang-kadang truk-truk itu tulisannya aneh-aneh gitu. Ada kata-kata macam-macam itu. Di balik istri yang glowing terdapat suami yang gulung kuming, misalkan gitu. Pokok macam-macam dah kata-katanya. Itu lebih diingat oleh masyarakat, oleh orang-orang dan sebagainya. Nah, poin yang pertama itu riwayat siapa? Ya riwayatnya supir truk yang masang stiker itu. Nah, dalil yang pertama subutnya, ketetapannya. Ini sahih apa tidak? Kalaupun sahih ini mutawatir, ahad, dan sebagainya. Itu ilmu riwayat nanti menurunkan itu. Satunya lagi dilalah. Dilalah Eki Kak Dinto, maksud yang dimaksud dari hadis ini jelas, pasti atau tidak, dan sebagainya. Ada qat'i, ada dhonni. Ada dalil-dalil yang qat'i thubut, sahih, mutawatir, tidak bisa dibantah. Ini fix dalil ini benar dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Allah dan Rasulnya. Dilalahnya penunjukan atau maksud dari dalil ini qat'i. Contoh apa? Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Dari segi thubut jelas Al-Quran sahih, mutawatir, la raiba fih, tanpa keraguan. Yang dimaksud dengan Allah esa, Allah yang tunggal, jelas tidak ada tafsir lain. La ilaha illallah. Ilmu tauhid, tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka ketika ada umat Islam yang menyalahi hal yang qat'i, jadi kalau thubutnya qat'i, terus kemudian dilalahnya qat'i, maka kesimpulannya qat'i, nggak bisa dibantah. Kalau ada umat Islam yang membantah, maka
dia bisa dolun mudil atau fakot kafar. MUI Kak Dinto ketika memutuskan sebuah aliran atau sebuah sesat atau kafir dilihat dari usulul akidahnya. Ini dia menyalahi hal-hal yang qat'i apa tidak? Misal beda umat Islam pas kok ngako gula muslim ajudan engki gula muslim Islam katanya gula, tapi gula ndi ya Tuhan Allah oke. Terus ya Tuhan sesembahan lain selain Allah kita napapi ya dan sebagainya. Berarti Tuhan ada berapa? Ya Tuhan yang disembah banyak itulah yang kita sembah gitu, yang disembah semua orang. Loh, tidak bisa. Berarti dia telah musyarakah, berbuat syirik. Nah, Eki Kak Dinto menyelisihi dari dalil yang qat'i. Maka tidak perlu ragu-ragu, oh berarti ini bermasalah. Orang ini bermasalah ketika berbeda dalam hal-hal yang qat'i. Tapi Pak, mohon maaf, ada dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Kak Dinto thubutnya qat'i. Ada dalil sahih, mutawatir, fix ini Al-Qur'an. Contoh, menetapkan fajar kadzib napa fajar sotik. Ayatnya Kak Dinto, hingga jelas benang hitam di atas benang putih. Nah, dilalah yang dimaksud dalam ayat ini itu para sahabat pada waktu itu, sebagian sahabat itu kaget sampai-sampai beliau itu benar-benar meletakkan benang putih dengan benang hitam, padahal yang dimaksud dari ayat tersebut adalah garis jelas, garis horizontal, mana-mana yang gelap dan mana-mana yang fajar subuh. Nah, itu namanya fajar sodik, yang pertanda kita imsak, Pak. Kita imsak itu fajar sodik gitu. Atau ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah thubutnya, fiksasi ini dalilnya ini dzonni. Ada yang beranggapan ini sahih, ada yang mendoifkannya. Kak Dinto banyak, Pak, banyak. Jadi tidak usah kaget ketika loh, caan Kak Dinto hadisnya Kak sahih, tapi mak ustadz atau ulama lain mak ngocak tak sahih dan sebagainya. Itu sudah banyak. Salafan sejak zaman dahulu ila khalafan sampai zaman sekarang, hal itu banyak. Maka thubutnya dzonni. Dilalahnya yang dimaksud itu qat'i, jelas. Misalkan hadis tentang menjaga kesucian. Kak Dinto beda saya mensohikan atau hurun minal iman atau anadofatu minal iman dan sebagainya. Beda saya mendoifkan. Tapi yang dimaksudkan kita jelas. Apa yang dimaksud? Ya jangan jadi muslim yang apa jebeh, mau cara mundur lagi. Jebeh, kotor. Yang dimaksud dari hadis itu jelas maksudnya menjaga kebersihan. Kak Dinto. Nah, ada juga dalil dari Al-Quran maupun hadis thubutnya dzonni, dilalahnya dzonni, maka kesimpulannya pun juga dzonni. Dzonni Kak Dinto ya boleh berbeda pendapat di dalamnya. Nah, ternyata setelah diteliti oleh para ulama eskatologi, ternyata dalil-dalil terkait dengan kiamat, dalil-dalil terkait dengan akhir zaman Kak Dinto kebanyakannya bersifat dzonniyat. Baik itu kadang subutnya, kadang dilalahnya. Sehingga apa? Tidak kaget atau tidak perlu posang, tak perlu posang. Mon sekerana banyak perbedaan pendapat. Mereka ulama salaf mereka saya ngocak. Caan 1500 dan boleh kita pada sebagai iya kita apresiasi pendapat tersebut dan sebagainya. Tapi mohon maaf, dalil-dalil terkait dengan akhir zaman itu dzonniyat. Yang mana di dalamnya dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Tak usah kaget nanti. Nah, nanti di tengah perbedaan pendapat kita ambil esensinya. Esensinya apa Kak Dinto neka? Jadi poin nomor 2 itu untuk menggambarkan bahwa tak usah kaget mohon masalah akhir zaman, mohon masalah kiamat, banyak para ulama berbeda pendapat. Karena memang status dalilnya dzonni. Nah, poin yang ketiga. Sekarang kita spesifik nih. Siapa sebenarnya yang viralkan atau memasyhurkan pendapat umur umat Islam Kak Dinto 1500 tahun? Ada dalilnya enggak? Jangan-jangan ngawur dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak, kalau kita ditanya umur umat Islam kiamat Kak Dinto neka 1500 tahun, kita jawabnya apa? Jawaban yang paling benar wallahu a'lam bis-shawab. Nanti kita bilang tidak benar itu, gak ada dalilnya. Pas ternyata Pak ongguan Pak darem Pak. Terus kita bilang itu ada kitabnya. Nanti ketika akan kupas siapa para ulama salaf yang menyatakan pendapat-pendapat tersebut. Berdalil ulama salaf mereka mak bantah ulama salaf dan sebagainya. Enggak seperti itu. Ya, jadi kembali ke poin 2 tadi, tidak usah kaget.
tidak usah posang, tidak usah kaget kalau masalah akhir zaman, masalah kiamat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Semuanya sama-sama ahlul ilmu, sama-sama dihargai pendapatnya selama tidak keluar dari hukum syariat. Nah, beberapa tokoh, beberapa ulama yang memasyhurkan pendapat bahwa umur umat Islam itu 1500 tahun atau tidak lebih dari 1500 tahun. Yaitu yang pertama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitabnya beliau Al-Hawi, itu ada beberapa jilid. Nah, bab tentang Yaumus Sa'ah ini ada di jilid yang kedua, halaman 239. Beliau itu memberikan analisa setelah beliau mengupas banyak hadis-hadis akhir zaman. Kemudian beliau memberikan komentar dalam kitab Al-Hawi tersebut. Anna muddatad dunya sab'atun alfi sanatin wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi awakhiril alifis sadisah. Sesungguhnya umur dunia ini 7.000 tahun dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir 6.000 tahun. Artinya beliau 7.000 dikurangi 5.500, berarti 1.500 Kak Dinto, 1.500 tahun sekitar itu dan sebagainya. Meskipun nanti banyak versi, ada yang berpendapat itu Imam Asyuti sudah mengkoreksi pendapatnya dan sebagainya. Tapi dalam hal ini memang ini tertulis dalam kitab Al-Hawi, sehingga sering dinisbatkan pendapat ini kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti, Pak, kitab-kitabnya Masya Allah, Tarikhul Khulafa. Terus kemudian Tafsir Jalalain, pondok-pondok Kak Dinto masyhur Tafsir Jalalain. Siapa yang nulis Tafsir Jalalain? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Karena dua orang namanya sama-sama Jalal, sehingga tafsir Kak Dinto namanya Jalalain Kak Dinto. Tapi orang yang semakin tak paju tafsir Jalalain. Tafsirnya apa? Tafsir Jalan Lain. Orang yang semakin, Masya Allah. Imam Suyuti tidak diragukan kredibilitas keilmuannya. Tapi ingat, kembali ke poin yang kedua, tidak perlu kaget ketika Kak Dinto pendapat ulama, tak pada, tak usah kaget, engki pun dalilnya banyak, dalilnya bersifat dhonni dan sebagainya. Hal ini berbeda ketika kita membahas hal-hal yang qat'i dalam Islam. Keesaan Allah. Mon beda orang siapa bae ngaku ulama, bahkan ngaku nabi, ngaku rasul, tiba-tiba ngomong Allah tidak esa. Kira-kira bener apa salah, Pak? Kak Dinto pun fix, Kak Dinto. Qat'i Kak Dinto pun tak bisa bantah pun. Mon qat'i Kak Dinto. Contoh lagi, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan rokaat-rokaatnya semua Kak Dinto qat'i. Maka pas tiba-tiba bener yang semenep, misalkan subuh Kak Dinto kan seger, hawa udaranya banyak oksigennya. Ini bebas dari udara orang munafik subuh. Mon cuman 2 rakaat kurang. Gula terawa subuh Kak Dinto 4 ta beluk ta. Mak terus sehat sekalian Kak Dinto kan. Salah napa enten kira-kira, Pak? Tidak bisa dibenarkan sudah. Karena apa? Dalil terkait dengan hal tersebut qat'i. Tapi jangan kaget ketika banyak hal-hal yang banyak perbedaan khilafiyah, memang dalilnya dalil dhonni. Bada saya kunut, bada saya tak kunut, meskipun nanti boleh berbeda pendapat. Menurut saya ini yang sahih, tidak apa-apa, silahkan. Menurut saya ini yang sahih, ya tidak apa-apa juga. Karena memang dalilnya bersifat dhonni, dibolehkan dalam Islam berbeda pendapat dalam hal itu. Tidak menyebabkan sesat, tidak menyebabkan keluar dari Islam ketika berbeda dalam hal-hal yang dhonni. Kak Dinto mau beda ulama, akhir zaman tak pada diambil inspirasi bagusnya, yang ini diambil inspirasi bagusnya, jangan dipertentangkan. Jangan dijadikan alat adu domba dan sebagainya. Memang dalilnya dhonni. Dan indal ulama usul, dalil-dalil yang dhonniyat diperbolehkan beda pendapat, tidak sampai mengeluarkan dari Islam gitu. Itu yang pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Masya Allah, Pak, bukan ulama kaleng-kaleng ya, dalam kitabnya Fathul Bari. Meskipun nanti para murid-murid beliau itu mengkoreksi beberapa pendapat beliau, itu wajar, Pak. Jadi gini, terkait dengan tanda-tanda kiamat misalkan, nak kanak ngodeten banyak maksiat. Di zaman itu beliau melihat, kanak ngodeten tak pada bi zaman gula nih kan, banyak, zaman gula banyak saya ngaji, banyak saya semaan Quran, mereka mak banyak saya jalan, safar, melaut,
zamannya Imam Ibnu Hajar misalkan. Pada dengan kita saat ini, zaman dulu kita waktu masuk, nak kanak ngaji banyak semaan, semangken ada pas TikTok kan nak kanak. Mak masuk nih kami tanda-tanda akhir zaman kan toh. Sehingga wajar kemudian para ulama mencocokkan dalil yang beliau baca dengan fenomena yang terjadi di zaman beliau. Wah, neka semak neka dan sebagainya. Gitu. Kemudian itu yang salaf, yang terdahulu, ulama yang terdahulu. Yang khalafan ada Syekh Amin Muhammad Jamaluddin dari Mesir, Azhari. Meskipun ada banyak bantahan dari para ulama terkait dengan buku beliau, kitab beliau yang membahas terkait dengan akhir zaman ini. Atau mungkin yang sering kita lihat di YouTube ada Ustadz Rahmat Baikuni, atau mungkin Ustadz Zulkifli M. Ali, ya dengan Ustadz akhir zaman dan sebagainya. Eki Kak Dinto yang banyak membahas tentang umur umat Islam 1500 tahun. Saya ingin tanya lagi kalau gitu Pak Bu, kira-kira bener napanten 1500 tahun? Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, langsung cespleng orang-orang semenepkan itu lagi. Masya Allah, itu jawaban yang paling benar. Misal nih kita berkeras hati, enten sobung dalil kan toh tak mungkin benar. Kalau Allah berkehendak tiba-tiba gimana Pak? Mau bisa apa kita? Tidak bisa. Atau kita mutlak berkeras hati membenarkan, pokoknya harus benar ini 1500 tahun. Berarti kalau 1500 Hijriah berapa tahun boleh? 53 tahun lagi. Loh, terus mau tak kejadian ndak remah. Gikulah bunuh diri tak saya kan toh. Jadi demikian keadaannya. Nah, poin yang keempat kan itu. Memang hal ini sejak zaman Nabi begitulah cara Nabi menyikapi, tidak memastikan tahunnya, tapi juga tidak merasa aman atau merasa jauh dari kiamat, tidak. Coba kita cek Quran surat Al-Ahzab 63. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal yas'alukan nasu, bertanyalah para manusia anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kul innama ilmuha indallah. Bertanya para manusia, yas'alukan nasu, manusia pada mempersoalkan itu. Anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kapan sih hari kiamat itu? Tenanan tak hari kiamat itu terjadi? Kalau zaman Nabi lebih parah Pak. Kalau kita semua kan percaya bahwa hari kiamat itu ada lah. Dalil hari kiamat itu pasti terjadi itu qat'i. Kapan terjadinya dan bagaimana tanda-tandanya itu yang dhani. Nah, maka kalau ada umat Islam mengingkari adanya hari kiamat, salah napanten kira-kira? Tak usah ragu-ragu, salah pun. Tapi pada umat Islam, ini sudah dekat akhir zaman nih kayaknya nih, punten masih panjang dan sebagainya. Salah napanten? Tak salah. Dipersilahkan berbeda pendapat dalam konteks itu. Para manusia sejak zaman Nabi mempersoalkan hari kiamat. Sungguhankah hari kiamat itu? Kapan datangnya hari kiamat itu? Gul. Ini fi'il amr lagi. Katakanlah hai Nabi Muhammad kepada kau punya umat, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini ayat lanjutannya ini penting nih. Wa ma yudrika, dan apakah engkau tahu wahai Nabi Muhammad, la'alla sa'ata takunu qariban. Boleh jadi hari kiamat itu takunu qariban, dekat. Berarti apa? Memang Allah dalam Al-Quran mentadrib nabinya untuk mengesankan bahwa seolah-olah kiamat itu dekat, baik kiamat sughra, kematian, kecelakaan, keapesan, kehancuran dan sebagainya, maupun kiamat kubro. Memang dikesankan sejak zaman Nabi, pon semak pon dan sebagainya. Nah, memastikan tahunnya ini yang ilmuha indallah. Kita nggak boleh memastikan tahunnya, tapi dekat, takunu qoriban. Nabi Muhammad pun misalkan beliau hidup di zaman ini, kita tanya pasti jawabannya Quran surat Al-Ahzab 63 ini. Begitu. Apa faedahnya kok kemudian kita diminta untuk mengambil kesan bahwa kiamat itu dekat? Satu, agar kita hati-hati, waspada, dan semakin dekat kepada takwa. Takwa itu kan akar katanya waqoya, itu isim ghairu munsharif. Takwa itu artinya hati-hati, ngas teteh Kak Dinto. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
mendefinisikan takwa itu al khauf minal jalil, al amalu bitanzil, ar-ridha bil qalil. Jadi takwa itu kita khawatir, kita takut, kita tidak merasa aman dari azab Allah dan sebagainya. Kita mau meninggalkan sholat, Kak Dinto marena kiamat Kak Dinto nega. Enten pun gula apa banyak bekal, gula apa banyak wa tazawwadu fa in wa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita diminta untuk oh iya kiamat neka semak pun. Kiamat neka semak dan sebagainya. Baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Ya kita kalau misalkan meninggal lebih dahulu Pak, gak usah nunggu kiamat kubro, kita pun sudah kehilangan dunia ini Pak. Gini apa nggih? Sudah gak bisa ngerasakin dunia sudah, meskipun gak harus kiamat kubro, tapi kita meninggal itu sudah kehilangan dunia dan segala isinya sudah, mobil, rumah, istri, anak, rekening di ATM dan sebagainya, udah hilang semuanya, nggak bisa diakses lagi sudah dan sebagainya. Agar apa? Agar kita ngasteteh Kak Dinto, mendekatkan diri kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya merasa aman dari azab Allah, enten jauh kiamat, enten tenggule sik mode tak kira mate gula dan sebagainya. Wah, ini menjauhkan dari kehati-hatian, menjauhkan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Cenderung berbuat zalim, cenderung berbuat seenaknya, cenderung berbuat maksiat. Oh, bebas gula umur saya lanceng, kiamat jauh dan sebagainya. Sehingga berbuat banyak kezaliman dan kerusakan di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Berarti insya Allah besok-besok ketika kita menjumpai khobar-khobar terkait dengan hari kiamat, jawaban yang paling sahih dan dicontohkan oleh Nabi, dituturkan oleh Al-Quran, wallahu a'lam bissawab. La'alla sa'ata takunu qoriban. Boleh jadi kiamat itu memang sudah dekat. Maka karena sudah dekat, ayo ngasteteh, ayo hati-hati, jaga diri, jaga iman, jaga Islam. Ayo kita senantiasa bertakwa kepada Allah, jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga aurat, jaga kemudian muamalah, jaga halal haram dalam kehidupan kita, jaga Al-Quran, jaga sunnah, banyak-banyak dekatkan diri kepada Al-Quran, sunnah, daripada dekatkan dengan hal-hal yang lain. Perkataan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya, itu bobotnya dunia akhirat. Sementara perkataan orang-orang atau manusia-manusia selainnya jika bertentangan ya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia bagaikan sampah. Tapi kalau ada makalah atau ada akwal, ada ucapan manusia yang berkesesuaian atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nah Kak Dinto sifatnya fadhail. Oh, berarti ini bisa diambil inspirasi lah Kak Dinto. Oh, Kak Dinto bisa diambil inspirasi dan sebagainya. Nah, ada waktu sekitar 10 menit, saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan. Iya, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz Hutri. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin pertanyaannya cukup satu saja. Oh sudah. Atau mungkin saya tambah satu, Ustaz, boleh? Ya, di sini mungkin ada jamaah yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Kalau enggak ada, mungkin pertanyaan yang di WA, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin. Katanya jumlah penduduk neraka itu yang paling banyak adalah perempuan. Kok bisa demikian Ustaz? Wah, ya berarti ibu-ibu kayaknya tidak terima ya. Jadi jumlah penduduk neraka paling banyak adalah perempuan. Bumak nyaman reng laki kan itu kan. Tak ngelahirakin, tidak melahirkan, tidak menyusui, tidak kora-kora, tidak cuci-cuci. Nah, jadi yang pertama begini. Sebagaimana hari kiamat adalah hal yang gaib, maka info-infonya kita sandarkan kepada zat yang menguasai kegaiban, yakni Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Bab masalah surga dan neraka, Kak Dinto juga termasuk hal yang gaib. Berarti kita nggak boleh mereka-reka atau akal-akalan.
Nah, sekarang kita kembalikan informasi bahwa aktsar minan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan, itu akal-akalan manusia atau hadis? Mohon maaf, ternyata memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama mentarjih dan itu sahih. Itu sahih. Tapi ingat, bukan diskriminasi ya Bu, bukan diskriminasi. Mentang-mentang laki-laki superior. Enggak, bukan. Ternyata ada alasannya. Setelah dihimpun ada beberapa alasan. Yang pertama, karena perempuan tidak bersyukur kepada suaminya. Itu mungkin kayak dosa kecil, kayak dosa yang logis. Mata gula ampun kora-kora, ampun cuci, beri pesai belanja, kun cuma 20.000, nggak kenapa nih dan sebagainya. Memang kayak itu logis, gini penting. Kayak itu masuk akal. Apa sih, masa tidak boleh komplain kita, gitu kan? Kayak masuk akal. Tapi mohon maaf, boleh jadi 20.000 itu banting tulang, peras keringat, cuci darah, tetes air mata itu suami di luar. Gini apa engki? Bu sing engki sing laki kan itu apa sing engki sing bu korang kan mau 20.000 dan sebagainya. Nah ini menggambarkan bahwa kayaknya itu simple. Kayaknya itu gak apa-apa, itu logis aja deh. Tapi ternyata itu besar dosanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Tidak bersyukur terhadap suami. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lisan. Bahaya lisan. Kan kaum Adam bersama dengan kaum Hawa. Jadi memang agak beda. Nah, maka ada banyak sekali contoh-contoh bahaya lisan itu, godaan terbesar lisan itu ada pada perempuan. Tapi laki-laki apakah nggak ada cobung pengapas sana? Beda. Apa? Godaan terbesar laki-laki ada pada mata, penglihatan. Mon reng bini kene peristiwa tak nyaman sekunik boy, pesek orang Roma listrik lah tidur listrik, ada buru tak remaris. Tapi mohon maaf, itu godaannya, itu godaan atau ujian bagi kaum Hawa. Tapi kalau kaum Adam neng bayi, kaum Adam neng. Tapi mohon lah banyak pas kaum Adam beda saya bening, wow bening gitu, glowing gitu. Godaannya udah berbeda. Kenapa engki? Masing-masing ada godaannya gitu. Masing-masing ada godaan. Jadi hadis yang dimaksud dengan kebanyakan penghuni neraka dari kalangan perempuan itu bukan diskriminatif, bukan. Makosid dari hadis tersebut adalah agar para wanita lebih berhati-hati menjaga lisan dan lebih bersyukur kepada suaminya. Ada pas semangkain banyak TikTok suami standar TikTok. Mereka mak TikTok pak glowing mereka. Glowing berde lighting na. Mak tak glowing ah. Berde lighting. Tapi lah kena gula tak glowing mereka. Ya gimana? Di medsos itu ada lighting, bisa diedit, bisa pakai filter, terus dibanding-bandingkan gitu. Itu bagian dari tidak bersyukur. Jadi bukan diskriminatif, tapi untuk meningkatkan kesadaran ibu-ibu biar jaga lisan dan lebih bersyukur kepada suami. Sama laki-laki apa nggak ada titik dosanya? Banyak titik dosa laki-laki. Penglihatan, melihat yang tidak halal. Terus kemudian pekerjaan yang tidak halal, uang yang tidak halal dan sebagainya. Masing-masing ngas teteh. Yakni ini mengajak kita untuk lebih bertakwa, untuk lebih jaga syariat, untuk lebih menjaga aturan-aturan, tuntunan-tuntunan Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada tempat ini pada malam hari ini diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diampuni segala dosanya. Kita keluar dari majelis ini, kita dapat fadilah bermajelis ilmu, yakni digugurkan dosa-dosanya sehingga kita kembali dalam keadaan fitrah ketika keluar dari majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kekuatan istiqomah untuk senantiasa lurus di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kak Dinto, sepertinya cukup sampai demikian terlebih dahulu karena menjelang sholat isya agar tidak terlambat sholat isyanya. Aku liqouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disampaikan jazakumullah bi ahsanil jaza kepada Ustaz Hutri yang sudah menyampaikan
majelis ilmu ya, ataupun mau'idah hasanah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi tambahan ilmu sekaligus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya kami juga sampaikan terima kasih kepada jamaah yang sudah berinfak ataupun berdonasi. Tentunya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan semua dengan balasan yang terbaik. Jazakumullah khairan katsir, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Akhiran kami sampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.